Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Mamuju Tengah, Mateng, Sulawesi Barat, Sulbar, Litha Febriani apresiasi inovasi Dinas Lingkungan Hidup bernama Sikat Sampah Plastik, Sisapa. Ia mengatakan program ini dirancang sebagai proyek perubahan upaya menangani persoalan sampah semakin meningkat, khususnya sampah plastik. Data DLH Mateng, volume sampah yang diangkut setiap hari telah mencapai 20 ton. Sampah-sampah ini mencakup sampah organik dan non-organik. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sehingga, jika tidak ditangani dengan tepat, terutama sampah plastik akan berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Litha juga menyebutkan, program ini akan berhasil dengan kolaborasi semua elemen. Kita berharap, Sisapa ini menjadi proyek perubahan bersentuhan langsung dengan keberlanjutan lingkungan, harap Litha ditemui di Kompleks KTM Tobadak, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mateng, Minggu, 24 Agustus 2025. Sementara itu, Kepala DLH Mateng, Asmuni mengatakan, Sisapa bagian dari proyek perubahan yang digagas. Alhamdulillah, hari ini kita launching, ucapnya. Menurutnya, masyarakat akan diajak memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memanfaatkan kembali sampah menjadi produk yang bernilai. Selain itu, Sisapa juga akan diarahkan untuk membuka peluang ekonomi melalui pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti bank sampah, UMKM daur ulang, hingga pelatihan keterampilan dari limbah rumah tangga yang bernilai ekonomis. Program ini tidak hanya soal kebersihan, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sudah ada bank sampah di Desa Mahahe dan Palongaan, jelasnya. Di mana ban sampah ini diberi nama Warung Transaksi Sampah Plastik, WhatsApp. Masyarakat bisa tukar sembako, pulsa listrik dan retribusi sampah dengan sampah mereka, kuncinya. Yang kita saksikan hari ini juga tidak akan afdol kalau kita tidak. Terima kasih. Kami, nama saya Pak Asmi, SDMPD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan kami juga selaku peserta PKN, yaitu Pelatihan Pembinaan Nasional di Lanina Pasar. Kami menggagas yaitu tentang penanganan sampah, karena sampah ini menjadi isu nasional yang harus segera ditangani. Khususnya di Mamuju Tengah, sampah di Mamuju Tengah ini sekarang timbulannya per hari itu mencapai 20 ton per hari. Dan itu harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh. Karena khususnya sampah plastik kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, itu mengakibatkan pencemaran lingkungan, baik itu di sungai, di darat, dan di lautan. Olehnya itu kami menggagas dengan judul Sisapa, Sikat Sampah Plastik. Itu yang pertama adalah kami adakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah, bagaimana yaitu menangani sampah dengan benar, yaitu dengan cara memilah, dengan cara mengemas dengan baik. Karena sampah itu, kalau sampah plastik itu kalau ditangani dengan benar, itu akan bernilai ekonomi. Bahkan dari sampah plastik itu bisa untuk membayar distribusi sampah itu sendiri, bisa untuk membayar PLN listrik, bahkan bisa untuk membayar pajak. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah, karena penanganan sampah ini bukan lagi tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka harapan saya, ayo kita tangani sampah, terutama sampah plastik di Mamuju Tengah dengan sungguh-sungguh, sehingga Mamuju Tengah ini menjadi daerah yang bersih, bebas dari pencemaran, dan lestarinya sungguh-sungguh lestari dengan baik. Terima kasih. Hari ini kita melakukan launching di putaran KTM, di mana ini adalah launching dari proyek perubahan terkait dengan persampahan yang di Mamuju Tengah. Hari ini persampahan di Mamuju Tengah memang perlu ditangani, maka dengan adanya Sisapa, program terkait dengan persampahan, insya Allah yang digerakkan oleh reformer dapat benar-benar menjaga kebersihan di Mamuju Tengah, bukan hanya tentang kebersihannya,
menjalankan kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan ini nanti sampah-sampah yang dikemanakan? Oke, ini sebenarnya adalah satu, kita harus mengurangi produksi sampah yang ada di masyarakat kita, bukan hanya di masyarakat tapi perkantoran perkantoran. Kemudian bagaimana sampah-sampah plastik ini dikelola dengan baik dan kemudian menghasilkan dalam bentuk uang. Artinya kalau masyarakat kemudian mau membayar pajak misalnya atau retribusi persampahan, ini bisa diganti dengan sampah-sampah plastik dalam bentuk kiloan.